Kalau kita lihat dari sebelumnya itu kan sepertinya kedua-duanya sama-sama panas ya. Jadi pada awalnya mungkin saja terjadi salah pengertian dalam hal penggunaan kata-kata, dalam hal bahasanya. Tapi kemudian akhirnya kan didamaikan untuk didatangi menyelesaikan. Yang seharusnya kalau memang salah pengertian, pada saat didatangi itu terjadi perdamaian. Tapi kenapa kok pada saat pembicaraan seolah-olah damai, tapi ternyata tetap tidak damai. Tapi bukan, apakah betul itu dari Farel Abbas atau damai di belakang, suruh temannya. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa mengelak, tapi jelas apakah sampai seberapa jauh bisa mengelak dan akhirnya menarik kembali kawannya, itu juga salah satu kemungkinan juga ya menambah popularitas, itu juga mungkin juga. Jadi di sini ada hal-hal dalam segi kemungkinan yang kita tidak bisa tahu persis, tapi yang bisa kita ketahui adalah kita lihat apakah kebiasaan ini suatu kebiasaan. Jadi pada saat ini kita hanya bisa meraba-raba, tapi kalau biasa dilakukan ya kita tambah lebih curiga kan. Tapi memang melihat sifatnya Farhad yang memang emosional, dan kayak misalnya kan yang sebelumnya menantang Adiditos, tapi dia begitu cepat berubah. Karena itu kalau misalnya biasa begitu, biasa berubah-ubah, biasa menantang, terus biasa lepas lagi, biasa berdamai lagi, ya mungkin itu sifatnya kan. Dan kali ini juga melakukan hal yang sama sesuai dengan sifatnya. Ini gangguan jiwa seberapa jauh, karena gangguan jiwa itu ada beberapa kategori. Bisa karena ini sifat dan kepribadian dia, atau bisa juga ini sakit jiwa. Tapi ya kemungkinan ini baru kemungkinan ya, bahwa ini bukan betul-betul sakit jiwa, tapi sifatnya memang begitu, kepribadiannya juga begitu. Jadi ada kan orang yang kepribadiannya ya sering marah, sering baik lagi, atau kepribadiannya kurang ramah, itu kan suatu kepribadian. Ya Bu, kalau misalkan melihat dari video yang kemarin itu kan seolah-olah udah damai gitu ya, udah nggak ada lagi apa-apa nanti di belakangnya, tapi ternyata ada sebuah pelaporan. Gimana Ibu kalau melihat dari sisi? Sebetulnya agak janggal kenapa tidak dilaporkan sendiri. Jadi ini yang melaporkan orang lain. Apakah ragu-ragu sehingga meminta orang lain, jadi ada rasa takut juga, atau ada apa di balik semua itu? Karena itu kita tidak bisa melihat peristiwa ini dan mengambil kesimpulan terhadap peristiwa ini. Kita hanya bisa mengambil kesimpulan pada saat ini terjadi perubahan yang awalnya tidak apa-apa, kok akhirnya merasakan ada apa-apanya. Tapi bisa juga dia lewat kawan, atau kawan yang melakukan ya pembalasan. Karena itu kita lihat terkadang ya, kalau misalnya tidak terlalu jelas, dia psikiater pun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Sama seperti orang sakit loh, masih awal mula, terkadang belum ketahuan penyakitnya. Kalau dilihat dari sebelumnya, kasus belakang-belakang tidak konsisten. Iya. Kalau tidak konsisten, kita boleh saja ada suatu tanda tanya terhadap tidak konsistennya. Karena itu kita lihat juga di luar kan pandangan orang juga agak berbeda kan. Kalau melihat dari sisi dari dirinya sendiri gitu kan, dengan ditantang dia terus datang, seperti apa nih kalau melihat dari sekarang? Kalau masalah emosi ya, ini kan lebih dalam hal pertengkaran ya. Emosi itu banyak tergantung pada kultur juga, dari mana dia berasal. Kita lihat misalnya di daerah Palembang itu seringkali anak itu kalau dia sekolah dan tidak pernah berkelahi itu dianggap banci ya. Jadi itu kan lebih ke arah kultur
dan kebiasaan di suatu area, di suatu daerah, itu tetap akan mempengaruhi dirinya. Kalau tidak konsisten itu bisa saja sekedar tahap kepribadian, tapi jelas bukan sesuatu, kalau betul-betul konsisten, bukan sesuatu yang wajar. Jadi jiwa itu kan ada sehat, tidak sehat, dan sakit. Tapi perlu terapi atau konsul juga nggak sih Bu? Kalau misalnya ini kepribadian yang menyimpang, tergantung orangnya, apakah dia mau memperbaiki dirinya. Kalau dia tidak mau, itu sulit. Tapi kalau misalnya ini sampai sakit jiwa, itu lebih mudah untuk diatasi karena adanya suatu masalah di otaknya yang bisa diatasi dengan obat. Sangat mudah mempengaruhi anaknya. Tapi kita lihat kembali, orang tua itu pengaruhnya sampai bisa membela anaknya atau tidak. Misalnya gini, kalau misalnya orang tuanya berkuasa dan tiap kali membela anak, maka anak itu akan terpengaruh oleh pengaruh orang tuanya dan akan jauh lebih sombong, jauh lebih berani, dan jauh lebih berani menyimpang. Karena itu kita lihat dalam kejahatan-kejahatan besar cukup sering terjadi orang tuanya memang punya kekuasaan atau orang tuanya punya uang banyak dan dianggap bahwa dengan uang itu bisa bebas hukum, maka orang akan berani menyimpang. Tapi memang apakah orang yang emosi meledak-ledak itu ada indikasi nggak sih bisa mengidap gangguan jiwa gitu? Bisa saja, jadi orang meledak-ledak itu bisa karena sakit jiwa, bisa juga karena terlalu emosional. Jadi ada juga orang jiwa sehat tidak begitu. Jadi ada jiwa sehat, jiwa yang meragukan, dan jiwanya memang sakit jiwa. Tapi seorang pengacara seharusnya bertidur tidak selayaknya emosinya meledak-ledak seperti itu. Ya, baiknya itu pengacara kan tetap bertahan pada ilmunya, bukan pada emosinya. Itu sebaiknya. Namun sekarang kan seringkali dikombinasikan, misalnya pengacara bukan bertahan pada ilmunya, tapi juga bertahan pada uang sogoknya, kan itu juga sesuatu yang menyimpang, plus sesuatu yang lain dibandingkan dengan profesi pengacara seharusnya. Tapi Bang, ada sengaja nggak sih sebenarnya kan Pak itu kan kontroversial, apa memang dia sengaja dengan sifatnya kayak gitu dia? Jadi kalau jadi ini mungkin saja dia juga terpengaruh oleh jabatan bapaknya yang akhirnya membuat diri menjadi lebih semena-mena. Kita belum tentu bisa mengatakan kepribadian ganda, tapi kita bisa mengatakan kepribadiannya tidak sebagaimana seharusnya. Jadi mungkin saja ada orang yang sering marah-marah tapi tidak sampai sakit jiwa, tapi itu kan penyimpangan kepribadian.